Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa belajar PAI dan budi pekerti. Nah, selamat untuk kalian semua. Sekarang sudah tambah besar, sudah kelas 5. Insya Allah tambah solih dan solihah. Amin. Pada hari ini anak-anakku semua, kita akan belajar PAI dengan materi Quran surat Atin. Ya, anak-anakku semua. Sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita semua pada pelajaran hari ini. Ya, anak-anakku semua, tetap semangat ya meskipun dalam masa pandemi. Insya Allah semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dan kita bisa bertatap muka kembali. Amin. Ya, anak-anakku semua, kita akan mempelajari Quran surat Atin. Ya anak-anakku, apa asbabun nuzul surat Atin? Asbabun nuzul surat Atin. Surat Atin adalah surat yang ke-95. Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Surat Atin turun setelah surat Al-Buruj. Surat Atin ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama surat Atin ini diambil dari ayat yang pertama. Atin artinya buah tin. Nah, asbabun nuzul surat Atin selanjutnya adalah sebab turunnya ayat surat Atin adalah berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surat Atin ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Ya anak-anakku semua, ini adalah asbabun nuzul surat Atin. Ya, marilah kita membaca Quran surat Atin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, itulah lafal Quran surat Atin dari ayat pertama sampai ayat ke-8, yang artinya pertama, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh,
Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Anak-anakku semua, ini adalah arti dari Quran surat At-Tin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat At-Tin. Yang pertama, buah tin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Kedua, Bukit Sinai yaitu sebuah gunung bukit, tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Isi kandungan yang ketiga, yang dimaksud negeri yang aman adalah Mekah. 4. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak mentaati perintah Allah. Yang keenam, manusia akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. 7. Melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah tauhid dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Ya, itulah 8 kandungan yang ada pada surat At-Tin. Ya, pada hari ini kita sudah belajar ya asbabun nuzulnya surat At-Tin. Lafalnya ya, tadi kita sudah bersama-sama membaca. Selanjutnya kandungan ayat At-Tin Ustazah sudah sampaikan tadi ya. Terus setelah kita mempelajari tadi, tugas kalian adalah jawablah soal ini. Yang pertama, di kota manakah surat At-Tin diturunkan? Yang kedua, surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Yang ketiga, dalam Al-Quran surat At-Tin menempati urutan keberapa? Ya. Yang keempat, tuliskan surat At-Tin ayat keempat beserta artinya. Yang kelima, tuliskan surat At-Tin ayat ke-8 beserta artinya. Ya, cukup 5 soal ini kalian kerjakan di buku tugas PI kalian, nanti kirimkan ke Ustazah. Ya. Untuk pelajaran hari ini sampai ini nanti kerjakan. Semoga ada manfaatnya ya. Dari pelajaran hari ini kita sudah mempelajari surat At-Tin dari asbabun nuzul, terus lafal dan artinya, kemudian kandungan yang ada di surat At-Tin. Terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Dari Ustazah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.